Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel Gama 2045, salam NKRI. Nah, di video kali ini kita akan bahas sedikit mengenai Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Tentunya kita sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita mengenai Anies Baswedan. Nah, di sini kita akan menjelaskan lagi dan tuntas bagaimana mereka menangani saat banjir di DKI Jakarta dan di Jawa Tengah. Salah satunya memang mereka ini adalah salah satu calon presiden yang ikut kontes di tahun 2024 yang akan mendatang. Tentunya mari kita tuntaskan bahwa bagaimana mencapai menangani kebanjiran saat banjir di Jakarta ataupun di Jawa Tengah. Tentunya jika mereka bisa menangani tersebut, maka mereka layak menjadi pemimpin negara Indonesia ini. Mari kita semangat teman-teman agar kita tidak salah memilih di saat di Pilpres di tahun 2024 yang akan mendatang. Anies vs Ganjar dalam penanganan banjir, siapa lebih baik? Nah, teman-teman, di pemilihan umum nanti 2000 tinggal sekitar beberapa hari lagi. Beberapa partai politik besar sudah menyiapkan atau mengusung calon presiden Indonesia pada periode selanjutnya. Ini tentunya kita tahu ada calon presiden Indonesia yang sudah terlihat. Hilnya yakin mantan gubernur DKI Jakarta atau yang disebut Anies Baswedan dan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Anies telah resmi dicalonkan oleh Partai Nasional Demokrat sebagai bakalan calon presiden dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2024 dan 2029 pada Oktober tahun lalu. Sedangkan Ganjar resmi dicalonkan oleh Partai PDIP kemarin pada tepatnya pukul 10. Nah, sebelum menghitung kemungkinan terpilih sebagai orang nomor 1 di negeri ini, Indonesia menganalisis capaian keduanya memimpin daerah masing-masing, terutama terkait dengan penanganan banjir. Tahunnya yang kerap terjadi di Jakarta dan ibu kota Jawa Tengah, yakin Semarang. Tentunya mereka, sebagaimana mereka sebagai gubernur yang melanjutkan nantinya penanganan banjir. Berikutnya capaian Anies dan Ganjar berdasarkan penanganan banjir. Nah, Anies Baswedan bencana banjir sudah menjadi masalah klasik di ibu kota. Setiap pemimpin Jakarta berganti, program baru pun bermunculan untuk menangani banjir tersebut. Nah, beberapa program lama yang sudah baik ikut dipertahankan. Nah, selama menjabat sebagai gubernur, Anies Baswedan di DKI Jakarta mendorong program naturalisasi sungai untuk mencegah banjir. Nah, ini salah satu yang telah disampaikan oleh program Anies Baswedan. Anies pun menghapus program normalisasi sungai dari DREP, perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang disebut RPJMD. Nah, program normalisasi atau betonisasi sungai adalah upaya menenangkan banjir yang dicetus Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi dampak daya rusak air adalah mulai pembangunan dan revitalisasi prasaran sumber daya air dengan konsep naturalisasi. Demikian yang kita sampaikan. Kita tahu memang inilah program yang telah dilakukan oleh Anies Baswedan selama memimpin DKI Jakarta. Selain program naturalisasi tersebut, Anies juga memiliki program penanganan banjir lainnya, seperti pembangunan sumur resapan, perbaikan sistem polder, pengurukan sebagai dan waduk, hingga penggunaan pompa air. Tentunya sumur resapan ini tidak masuk akal sekali, tapi kita tidak tahu ini adalah program Anies Baswedan di Jakarta. Namun program-program tersebut bisa menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengurangi banjir Jakarta. Nyatanya, setiap kali Jakarta dilanda banjir deras yang cukup lama, banjir tetap mengenai meski genangan air cenderung tidak separah beberapa tahun lalu. Jakarta juga seringkali mendapatkan banjir kiriman dari kota Bogor, Depok, atau daerah huluan lainnya. Meski begitu,
kawasan banjir di Jakarta yang masih kerap terjadi cenderung bergeser ke arah selatan, tepatnya di Jakarta Selatan. Nah, namun proyek normalisasi sungai yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta untuk menangani banjir belum berjalan maksimal. Sebagai informasi, proyek normalisasi Kali Ciliwung terhenti sejak masa kepemimpinan Anies Baswedan dan baru kembali lagi oleh PLT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi. Selain itu, beberapa sumur resapan juga belum mampu menyelesaikan banjir di Jakarta. Nah, sumur resapan yang berada di Jalan Gamboja, Lembah Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan disebut tak menyelesaikan masalah banjir tersebut. Memang ini kembali lagi kepada masyarakat Jakarta, yang dimana kita sebagai manusia harus tidak membuang sampah sembarangan. Tetapi ketika pemimpinannya gitu, meski begitu diharapkan banjir di Jakarta akan lebih berkurang ke depannya setelah Bendungan Ciliwung dan Kumahi selesai pembangunan dan resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 2022 yang lalu. Nah, di sini kita akan membahas mantan Gubernur Jawa Tengah, yaitu Ganjar Pranowo. Ibu kota Jawa Tengah, Semarang, juga kerap dilanda banjir setiap tahunnya. Dia mana banjir rob menjadi langganan. Banjir di Semarang ini karena kota Semarang berada di wilayah pesisir Pulau Jawa. Nah, pada akhir Desember 2022 hingga awal Januari 2023 lalu, Semarang dilanda banjir cukup besar. Banjir dimulai pada Sabtu 31 Desember 2022 hingga Selasa 2 Januari 2023. Tak hanya Semarang saja, beberapa wilayah di Jawa Tengah, terutama di wilayah pantai utara, juga dilandang banjir. Diketahui banjir mengepuh kota Semarang setelah sebelum wilayah itu diguyur hujan selama 2 hari yang dimulai sejak Jumat sore 30 Desember 2022 hingga Sabtu 31 Desember 2022. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung memantau titik banjir di kota Semarang pada itu juga. Nah, inilah gesitnya bahwa Ganjar Pranowo ini sangat memimpin Jawa Tengah, mulai dari Simpang 5, Jalan Ramayani, Jalan Gajah, dan Jalan Tembak Daya Raya. Ganjar juga terlalu meminta bantuan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama pihak terkait untuk melakukan rekayasa cuaca di pantai utara. Jawa Tengah dilanda cuaca buruk saat itu. Seperti hal yang di Jakarta, persoalan utama rob dan banjir di pesisir Jawa Tengah adalah penurunan tanah. Hal itu diutarakan oleh ahli geodis ITB Heri Andreas. Nah, dari sejumlah penelitian, penurunan tanah di pesisir Jawa Tengah bisa mencapai cm per tahun. Nah, ada solusi jangka pendek, ada solusi jangka menengah, dan jangka panjang yang terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menangani banjir. Dan di mana salah satu upaya menangani banjir dan rob itu dalam jangka pendek adalah pembangunan tanggul. Selain solusi jangka pendek dengan pembuatan tunggal, solusi jangka menengah dan panjang juga dilakukan. Adapun solusi jangka panjang dengan land and water management. Nah, cara ini adalah dengan mengontrol penggerakan sumber daya AI untuk minimalkan kerusakan kehidupan dan memaksimalkan penggunaan air yang ada. Nah, teman-teman, mungkin kita bisa lihat bahwa menilai yang dimana layaknya menjadi pemimpin di Indonesia ini adalah salah satu yang dimana yang dicontohkan kita sebagai rakyat Indonesia. Kita bisa lihat bahwa siapa yang gesit untuk bekerja dan siapa hanya pintar untuk beromong-omong dan memberikan gagasan kepada masyarakat, sehingga kinerjanya tidak ada yang beres.
Tentunya kita tidak salah lagi bahwa Anies Baswedan ini adalah mantan gubernur DKI Jakarta yang dicap gagal untuk memimpin DKI Jakarta. Beda dengan Ganjar Pranowo, yang dimana Ganjar Pranowo ini adalah sangat gesit bekerja. Dan bisa kita lihat bahwa warga Jawa Tengah sangat menyukai sosok seperti Ganjar Pranowo. Teman-teman, kita bisa melihat bahwa strategi dan misi setiap calon presiden akan memberikan untuk kepada masyarakat agar masyarakat memilih. Namun kita sebagai rakyat Indonesia yang sudah tahu bagaimana yang akan menjadi cocok jadi pemimpin di Indonesia ini. Maka teman-teman, berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, Gama 2045 melaporkan.